ini kita akan belajar dan mengenal struktur dan fungsi tumbuhan yang sering kita lihat di halaman rumah atau di pinggir jalan ya. Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai ya. Nah, struktur dan fungsi tumbuhan yang tetap dan bisa hidup dengan berkembang biak. Sama halnya dengan manusia yang setiap organnya memiliki peran dan fungsi masing-masing. Begitu pula dengan organ pada tumbuhan, di mana setiap bagiannya berperan bagi kehidupan dari tumbuhan itu sendiri, dan ada pun bagian-bagiannya seperti akar, batang, daun, dan buah. Akar berfungsi untuk menyerap air mineral dari dalam tanah, juga berfungsi agar tumbuhan dapat tertancap pada tempat tumbuhnya. Umumnya tempat tumbuhnya adalah tanah, namun pada tumbuhan yang merambat juga terdapat sistem perakaran yang muncul dari batang agar tumbuhan dapat menempel pada permukaan yang vertikal, misalnya pada batang pohon atau tembok. Salah satu fungsi utama batang adalah sebagai penopang struktur tumbuhan secara keseluruhan. Batang memberikan kekuatan dan stabilitas, sehingga tumbuhan dapat terdiri tegak dan menjaga bagian-bagian lainnya seperti daun, bunga, dan buah tetap terangkat di atas tanah. Xilem dan floem hadir dalam pembuluh batang untuk mengantarkan air dan mineral di seluruh tanaman, dan tanaman bisa berkembang. Nah, daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh di ranting. Umumnya daun berwarna hijau karena adanya zat hijau daun yang disebut klorofil. Klorofil juga berfungsi untuk menangkap energi dari cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Daun merupakan organ yang sangat penting bagi kelangsungan hidup tumbuhan. Pada proses fotosintesis, yakni konversi cahaya matahari menjadi energi kimia. Pada proses fotosintesis, cahaya adalah sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh klorofil, sedangkan gas karbon dioksida dan air adalah bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, kelopak bunga atau kalik merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu menyuburkan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Yaitu putik dan benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen atau serbuk sari untuk menyuburkan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Berbeda dengan bunga, buah biasanya dihasilkan dari tumbuhan yang memiliki putik atau alat kelamin betina, yang disebut bakal buah dan mengandung bakal biji. Putik terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bakal buah atau ovarium, tangkai putik atau stigma. Sedangkan untuk buah yang lengkap terdiri dari kulit, daging, buah, dan biji. Buah memiliki 3. Yang pertama adalah lapisan ekskopat, yaitu lapisan terluar yang pada umumnya tidak tembus air. Yang kedua adalah yang berserat dan berdaging. Dan yang terakhir adalah lapisan endokarp, yaitu lapisan paling dalam yang berbatas dengan biji. Oke, itu tadi penjelasan gue mengenai materi struktur dan fungsi tumbuhan. Setelah kita simak penjelasan tadi, maka kita akan mengerti apa saja yang termasuk dalam struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, setiap tumbuhan itu memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan dan kelangsungan hidup itu sendiri. Struktur tumbuhan seperti akar, batang, bunga, buah, dan biji memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun saling terkait untuk memastikan tumbuhan dapat bertahan hidup dan berkembang dengan baik. Dan jika kalian mempunyai tumbuhan, rawat dengan baik